Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, Al-gharib yaitu gharibul hadis, kata-kata asing. Yang pertama, as-sarawil yudzakkar wa yu'annas. Dia boleh mudzakkar, boleh muannas. Wa huwa mufradun ala sighatil jama'. Dia itu adalah mufrad dalam bentuk jamak. Wazannya adalah fa'alil, tapi ternyata dia itu adalah apa? Adalah mufrad. Wa jam'uhu sarawilat. Betul-betul apa? Sangat panjang sekali. Fa'alilat. Dulu anak menyangka mufradnya adalah sirwal, ternyata apa? Bukan, ternyata adalah sarawil, itu mufrad. Dia bukan jamak, dia masih mufrad itu. Panjangnya sangat panjang, sarawilat. Tayyib. Kalau di sini jadi apa? Jadi istiqaq kabir. Jadi apa? Ada qalbul ahruf. Jadi apa? Seluar, diterbalik. Dan ini biasa namanya istiqaqat, yaitu apa? Terjadi pembalikan. Ini biasa. Bahkan di kalangan Arab pun terjadi pembalikan. Seperti apa? Safar dan apa itu? Fasar. Maknanya sama, yaitu apa? Maknanya adalah penjelasan dan kejelasan. Safar dan fasar. Tayyib. Wahiyya lafdzatun a'jamiyah uribat. Ini adalah lafaz dari bahasa ajam kemudian dibuat jadi Arab. Yang kedua, al-baronis jam'u burnus. Saubun ra'suhu minhu, yaitu baju yang memiliki kepala, ada penutup kepalanya itu. Namanya collar. Intinya kepalanya ada penutup kepala. Hud. Tayyib. Multaziqun bih, yaitu apa? Penutup kepalanya itu menempel dengan bajunya. Libasun lin nusak fi sadril Islam. Ini adalah pakaian para ahli ibadah di awal-awal Islam, suka pakai itu. Ada penutup kepalanya langsung. Ahli ibadah yang di awal-awal Islam. Tapi ini bukan jadi apa? Bukan jadi pakaian khusus tentunya. Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, cara beliau berpakaian adalah apa yang Allah Ta'ala mudahkan. Kalau beliau dapatkan, oh yang sudah tercuci ini, dah pakai ini. Yang belum tercuci itu, ya sudah jangan pakai yang itu. Memaksakan diri. Apa yang mudah didapatkan, dipakai. Tayyib. Wa yalbasuhul magharibatul an. Sekarang orang-orang Maroko yang sering pakai. Ya, di Yaman sering ketika kita dikasih tahu, oh ini pakai pakaian ini burnus. Ini burnus dari Maghrib nih. Memang sering yang pakai mereka. Tayyib. Yang ketiga, al-khifaf bi kasril kha wa jam'u khuf, jamak dari khuf, bi dhammil khaf, bi dhammil kha, wa huwa ma yulbasu fi rijl, yaitu yang dipakai di kaki, wa yakunu ila nisfis sak, sampai ke pertengahan betis. Yang sering dijual di Yaman cuma di atas mata kaki aja, tidak sampai pertengahan betis. Pertengahan betis jarang dan lebih mahal. Amal jawarib, adapun kaos kaki atau stokin kah? Fama ghatal ka'bain, yaitu sesuatu yang menutupi mata kaki, menutupi buku lali. Wa hukmuhuma wahid, hukumnya sama. Wa ya'ti insyaallah, akan datang insyaallah pembahasannya. Yang keempat, massahu ay asabah, yaitu terkena minyak wangi yang namanya za'faron waras. Qauluhu waras bi fathil waw wa iskanir ra, wars. Nabatun asfar, yaitu tanaman yang berwarna kuning. Yusbaghu bihi siyab, untuk apa? Untuk mencelup pakaian, jadi warna kuning. Lahu raihatun thayyibah, baunya itu wangi. Za'faron nabatun nabatun basoliyun muammar minal fasilati sanusiyah. Apa itu? Susniyah. Ini anak nggak tahu nih susniyah ini. Taib, dia adalah tanaman yang bersifat basoli, yaitu apa? Memiliki umbi. Akarnya itu membesar. Semacam apa? Basol, fum, dan yang semacam itu. Dari akar-akaran itu. Akar yang membesar buahnya. Dari suku Susniyah. Ini nggak tahu ini. Suku bangsa jenis tanaman yang semacam ini. Yusbaghu bihi aidan, memang digunakan untuk mencelup juga.
Seringnya adalah berwarna kemerahan dia, kata teman-teman. Yang ketujuh, wala tantaqib alintiqab huwa antu khammiral mar'ah wajhaha, ayatu ghattiyahu bil khimar, yaitu menutup wajahnya dengan khimar, wa taj'ala li ainaiha khirqaini tangduru minhuma. Dia menutup wajahnya dengan penutup kepala, lalu dia menjadikan ada 2 lubang untuk matanya. Ini zaman dulu memang lebih bertakwa. Kalau sekarang hidung pun nampak ujung-ujungnya itu pangkalnya. Ini enggak betul memang. Yang betul memang apa? Tidak nampak. Tapi apa? Kainnya adalah nipis, boleh melihat keluar. Yang dari luar enggak mampu melihat ke dalam. Memang itu seharusnya. Kalau letih dan menyusahkan memang apa? Ya enggak perlu banyak-banyak keluar wanita itu. Yang ke-8, al-qaffazain. Tasniyatu kuffaz. Ini adalah bentuk tasniyah dari kuffaz. Wa huwa syai'un yu'malu lil yadain, yaitu sesuatu yang dibuat untuk kedua tangan, yaitu apa? Kaos tangan itu ya. Min khiraq, yaitu apa? Dari secarik kain, dari sepotong kain. Au julud, atau dari kulit. Au ghairiha, atau yang lain-lain. Kaos-kaos tangan itu ada dari nilon atau mungkin dari apa? Plastik dicampur ini dan itu, latex dan sebagainya. Yaqiha minal bard wa ghairih, melindungi dia dari sejuk, melindungi dia dari apa? Panas. Boleh jadi melindungi juga dari apa? Dari cairan-cairan kimia yang berbahaya kalau zaman sekarang. Ala hayatin ma yaj'aluhu hamilul bizzah was syukur, dalam bentuk yang menjadikan dia itu yaj'aluhu hamilul bizzah. Wa alam, ini bizzah ini dia adalah apa? Sejenis burung pemangsa, bazi. Kalau syukur ini adalah burung elang. Kalau bazi dia jenis burung pemangsa lebih kecil dari elang, cuma anak nggak tahu namanya kalau dalam bahasa kita. Sama-sama apa? Binatang burung-burung pemangsa itu. Cuma anak nggak paham maksudnya di sini. Kaitannya dengan apa? Dengan kaos tangan tadi apa? Kemudian yang ke-9, al-ka'bain al-adman an-nati'an, yaitu 2 tulang yang menonjol inda mifsalil qadam, di perbatasan, di apa itu? Sendi telapak kaki itu. Ya buku lali. Ini adalah pendapat jumhur dan ini yang betul. Adapun kalau orang-orang Rafidhah nggak tahu mana buku lali dia. Kata mereka buku lali adalah satu aja, yaitu tulang yang ada di atas, bagian atas apa itu namanya? Di antara ibu jari kaki dengan apa? Telunjuk jari kaki itu di bagian atas. Hanya satu itu aja, yaitu tempat pertemuan tali sendal itu, kata mereka. Mereka nggak tahu mana buku lali. Makanya mencuci kaki cukup sampai di situ, nggak betul-betul sampai ke buku lali yang dikenal oleh kaum muslimin. Memang mereka dalam segalanya memang selalu menyelisihi kita. Dan untuk mereka sebenarnya hadis yang dipakai oleh orang-orang apa itu namanya, orang-orang yang fanatik pada madhab, layaknya dipakai untuk mereka, yaitu apa? Man syadda syadda finnar. Barang siapa menyendiri dalam neraka. Itu cocoknya untuk mereka. Menyendiri dari apa? Jumhur muslimin, dalam akidah dan dalam ibadah, dalam akhlak dan segalanya. Hadis tadi dhaif dan sering dimanfaatkan oleh apa? Oleh orang-orang madzhab untuk mengatakan yang menyelisihi kami maka dia akan masuk neraka. Maka kita katakan hadisnya dhaif, dan yang layak mendapatkan ini pun adalah apa? Orang-orang Syiah Rafidhah itu. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global, qad arafa sahabatu radhiyallahu anhum anna lil ihrami hay'atan tukhalifu hay'atal ihlal. Para sahabat radhiyallahu anhum telah mengetahui bahwasanya ihram itu memiliki keadaan yang menyelisihi keadaan ketika masih halal. Walidha sa'ala rajulini nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil asya'il mubahah. Oleh karena itulah seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang boleh, allati yalbasuhal muhrim, yang boleh dipakai oleh orang yang ihram. Lamma kana minal laiqi ayyakuna su'alu anil asya'il lati yajtanibuha, manakala yang sesuai adalah harusnya
bertanya tentang perkara-perkara yang harus ditinggalkan ketika sedang ihram, li'annaha ma'dudatun qalil. Karena perkara yang harus ditinggal itu terbatas dan sedikit saja dia itu. Wa qad u'tiya sallallahu alaihi wasallam jawami al-kalim. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi ucapan yang bersifat menyeluruh. Ajabahu bi bayanil asya'il lati yajtanibuha al-muhrim. Maka beliau menjawab orang tadi dengan menjelaskan perkara-perkara yang harus ditinggalkan orang yang ihram. Bukan apa yang boleh dipakai, tapi apa yang tidak boleh dipakai karena dia itu sedikit. Wa yabqa ma adaha ala aslil hil. Dan tersisalah yang selain itu masih sesuai dengan hukum asalnya, yaitu halal. Asalkan kita meninggalkan itu tadi, maka apa yang lain halal. Wa bihadza yuhsalul ilmul katsir. Dengan itulah akan dihasilkan ilmu yang banyak. Fa akhadha sallallahu alaihi wasallam ya'uddu alaihi ma yahrumu ala rajulil muhrim minal libas. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam membilang, yaitu menghitung-hitung apa yang diharamkan terhadap seseorang yang muhrim, yaitu dari pakaian. Minha bikulli nau'in min, yang diharamkan darinya dengan setiap jenis dari pakaian tadi. Ala ma syabahahu min afradih, terhadap apa yang menyerupai dia dari individu pakaian tadi. Berarti nanti ada qiyas, yang semacam dia maka juga haram, yang polanya semacam itu. Faqal, ini besok pembahasannya insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.